Ketika dunia saya hancur, saya tidak lagi melihat apa-apa hingga seorang pemuda dari Indonesia datang dan mengubah segalanya. Dari perawatan yang penuh ketulusan, muncul cinta yang tak terduga. Apa yang akan terjadi ketika cinta itu datang tanpa mata untuk melihat? Hening. Hanya itu yang menemani Elspeth Cormier setiap pagi saat ia terbangun. Hening yang dingin, tebal, dan menyelubungi seluruh ruang seperti kabut musim dingin yang tak pernah pergi dari villa tua itu. Tak ada cahaya yang menembus matanya, karena matanya, sejak 2 tahun lalu, tak lagi berfungsi. Dunia telah padam. Tak ada warna, tak ada bentuk. Hanya suara dan bau yang menjadi teman sejatinya sekarang. Dari ranjang kayu ukir tua, tubuhnya yang rapuh terbaring kaku. Wajahnya tetap anggun, tulang pipinya tinggi, dan bibirnya tipis namun memancarkan aura yang pernah membuat jutaan pasang mata terkesima. Namun semua itu kini hanyalah sisa-sisa masa lalu yang tak lagi bergema. Ia meraba ujung selimut wol yang menyelimuti tubuhnya, mencari ujung dunia kecilnya, lalu menarik napas panjang. Villa itu berdiri di tengah hutan pinus di kawasan Mont-Tremblant, Quebec. Bangunan megah bergaya Prancis kuno itu dulu menjadi tempat pelarian musim panas yang ia cintai. Kini, villa itu menjadi benteng pengasingan, dinding-dindingnya membisu, seolah tak rela memantulkan suara tangisannya yang kerap pecah di tengah malam. Elspeth bukanlah perempuan biasa. Ia adalah legenda. Dulu, nama Cormier pernah terukir di setiap majalah mode ternama dunia. Ia adalah direktur kreatif termuda untuk rumah mode Marchand Elegance di Paris. Desainnya dikenakan oleh bangsawan, selebritas, dan istri-istri konglomerat. Runway adalah panggungnya, dan sorot lampu adalah matahari yang menghangatkannya. Tapi semua itu berubah pada satu malam musim dingin. Mobil yang dikendarai asistennya tergelincir di jalan tol bersalju. Dalam sekejap, tubuh putrinya, Audrey, terlempar keluar jendela. Ia, Elspeth, selamat, tapi tidak sempurna. Retakan di tulang belakangnya sembuh. Luka di kepala dijahit dan sembuh pula. Tapi penglihatannya tak pernah kembali. Dan sejak hari itu, hidup pun menguap seperti parfum mewah yang habis disemprotkan. Hari-harinya kini diisi rutinitas yang menyesakkan. Bangun, duduk, sarapan yang sudah disiapkan oleh pengurus villa yang nyaris tak pernah berbicara padanya. Berjalan menyusuri ruang baca, lalu kembali ke kamar menjelang senja. Ia menolak pengobatan lanjutan. Ia menolak terapi. Bahkan ia menolak kunjungan dari teman-temannya sesama tokoh fashion. Ia tak ingin dikasihani. Ia ingin dunia melupakannya. Dan mungkin, lebih dari itu, ia ingin dirinya juga menghilang. Langkah-langkah berat mendekat di koridor. Ia tahu itu suara sepatu bot Janine, pengurus rumah yang sudah bekerja padanya selama lebih dari 2 dekade. Janine tak banyak bicara, dan Elspeth menyukainya karena itu. Setiap pagi Janine meletakkan secangkir teh hitam dan 2 potong roti panggang di meja kecil dekat jendela. Elspeth, panggil Janine pelan, seolah ragu untuk mengusik ketenangannya. Letakkan saja di tempat biasa, jawab Elspeth, tanpa menoleh. Dan tolong jangan buka tirai. Aku tidak membutuhkan matahari hari ini. Janine tidak menjawab. Ia hanya menurut. Beberapa detik kemudian, suara langkah itu menjauh, meninggalkannya lagi dalam kesunyian. Ia mengangkat cangkir teh perlahan. Aroma Earl Grey menyeruak, menghangatkan hidungnya yang sensitif. Tangannya tidak gemetar, tapi gerakannya terkesan rapuh. Ia menyesap pelan, merasakan getir teh yang bercampur dengan rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam lorong-lorong memori yang gelap dan penuh jeritan yang tak terdengar. Ia teringat malam-malam di Paris, gelak tawa Audrey di studio tempat mereka merancang gaun pengantin impian. Audrey, dengan rambut coklat keemasan dan tawa yang bisa mencairkan salju Alpen. Audrey, yang kini hanya tinggal dalam bau parfum sisa di scarf tua yang tergantung di lemari. Terkadang, Elspeth berbicara pada dirinya sendiri. Kalau saja aku bisa melihat sekali lagi, bukan untuk melihat diriku di cermin, tapi untuk melihat senyumnya. Sekali saja. Air mata mengalir. Meski ia tak tahu pasti kapan ia mulai menangis. Ponsel tua bergetar di meja. Ia meraba permukaannya, mengenali nomor yang sering menghubunginya. Celeste, keponakannya yang tinggal di Montreal. "Oui," jawabnya singkat. "Ma tante, kau masih sendiri di sana?" Suara lembut Celeste terdengar. "Bukankah itu yang aku inginkan?" jawab Elspeth dingin. "Aku tahu, tapi kau butuh seseorang. Aku telah mengatur." "Tidak."
Tidak lagi, potong Elspeth cepat. Aku sudah muak dengan suster-suster itu. Mereka melihatku seperti sisa kemanusiaan. Aku tidak ingin belas kasihan. Yang ini berbeda. Dia datang dari jauh. Aku pikir kau akan menyukainya. Satu orang dari Prancis pun tak bisa menyentuh hatiku. Bagaimana bisa seseorang dari mana tadi kau bilang? Indonesia. Namanya Arwan. Dia datang minggu depan. Sambungan terputus sebelum Elspeth sempat menolak lagi. Ia meletakkan ponsel, menarik napas dalam-dalam. Indonesia. Ia mengernyit. Apa yang bisa ditawarkan oleh seorang pemuda dari negeri tropis itu? Apa yang bisa ia mengerti tentang dunia gelap yang membekapnya ini? Angin dari jendela yang sedikit terbuka membawa aroma pinus dan dingin musim. Ia menoleh ke arah itu, meski tak melihat apa-apa. Salju pasti turun di luar sana, mengubur pohon-pohon dan tanah dalam selimut putih. Ia membayangkan dirinya terkubur pula di dalamnya, perlahan hilang dari dunia yang telah ia tinggalkan dalam diam. Di ruang baca, rak-rak penuh buku masih berdiri kokoh. Dulu ia membaca ratusan buku mode, novel Prancis, dan puisi Italia. Sekarang, tak satu pun yang bisa ia nikmati. Ia tak ingin mendengar orang lain membacakannya. Ia tidak ingin suara siapapun selain Audrey. Senja merayap, perlahan memudar bersama suara angin yang menderu dari bukit. Elspeth berjalan pelan menuju perapian. Ia duduk di kursi malasnya, menghadap pada kehampaan. Tangannya meraba kain wol di pangkuannya. Ia mendengar suara kayu terbakar, letupan api kecil yang menjadi satu-satunya nyawa di rumah itu. Kalau kematian adalah sebuah pintu, kenapa kau tidak membukanya untukku, Audrey? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan bunyi jam tua di dinding, berdetak lambat dan menyayat waktu. Dari kejauhan, bunyi lonceng villa berbunyi sekali. Seorang tamu datang. Tapi Elspeth tak bangkit. Ia tak peduli. Yang ia tahu, musim dingin masih panjang. Dan kesepiannya baru saja dimulai kembali. Kabut pagi masih menempel di jendela pesawat saat Arwan melirik keluar, melihat hamparan salju putih yang menyelimuti lanskap Kanada. Udara di dalam kabin terasa kering, dan tubuhnya yang terbiasa dengan lembabnya udara Sumatera merasakan perbedaan itu dengan tajam. Ia menggenggam jaketnya erat-erat, menggumamkan doa pelan dalam hati. Ini adalah langkah terbesar yang pernah ia ambil seumur hidup. Arwan Rahmadi, 27 tahun, anak bungsu dari 5 bersaudara, lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Talang Beringin, di kaki Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Ayahnya seorang petani kopi, ibunya penjual kue basah di pasar kampung. Ia bukan anak kota, bukan anak orang kaya, tapi memiliki sesuatu yang lebih dari itu, kemauan keras dan hati yang tak mudah dikalahkan. Sejak lulus dari Fakultas Keperawatan di Universitas Gadjah Mada, ia mengembara dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, menjadi tenaga medis lepas untuk pasien-pasien luar negeri, mengikuti pelatihan dan seminar tanpa henti. Kesempatan ini datang secara tak terduga. Salah satu mantan supervisornya menghubunginya tentang pekerjaan pribadi sebagai perawat untuk seorang pasien lansia di Kanada. Wanita buta, berstatus janda, tinggal di villa terpencil. Bayarannya besar, tetapi yang membuat Arwan tertarik bukan uangnya. Ada sesuatu dalam surat permintaan itu yang menyiratkan kesedihan dan keputusasaan. Dan Arwan, yang telah banyak merawat pasien dalam kondisi terminal dan trauma, tahu persis, di balik kebutaan dan kemewahan, ada luka yang dalam. Setibanya di Bandara Internasional Montreal Pierre Elliott Trudeau, angin musim dingin langsung menusuk pori-pori. Nafasnya mengepul, dan lututnya sedikit menggigil meski ia telah dibekali pakaian hangat oleh penyedia agen. Di gerbang kedatangan, seorang perempuan muda berambut coklat pendek melambaikan tangan sambil membawa papan bertuliskan namanya, Arwan Rahmadi. Bonjour. Vous êtes Arwan? Tanya perempuan itu ramah, logat Prancisnya kental. Arwan tersenyum sopan. Oh oui. Je suis Arwan, jawabnya dengan aksen Indonesia yang kuat. Dia adalah Celeste, keponakan Elspeth, wanita yang telah mengatur segalanya. Mereka saling bertukar sapa singkat sebelum masuk ke mobil SUV berwarna hitam yang telah menunggu. Dalam perjalanan menuju Mont Tremblant, Arwan menatap keluar jendela. Salju tampak seperti lapisan kapas raksasa menutup bumi. Di kejauhan, pegunungan berdiri angkuh, pucuk-pucuknya diselimuti kabut tipis. Dia tidak menyukai orang asing, kata Celeste tanpa basa-basi. Arwan menoleh pelan. Saya tidak berharap dia akan langsung menyukai saya. Kau akan tinggal di rumah yang sama. Dia tidak suka banyak suara. Tidak suka disentuh.
dan hampir tidak pernah berbicara, kecuali untuk menyuruh orang pergi. Arwan mengangguk. Saya tidak akan mencoba menaklukkan dia. Hanya akan berusaha menemani. Celeste menatapnya sesaat, lalu tersenyum kecil. Semoga saja kau tidak lari dalam seminggu, seperti 2 perawat sebelumnya. Perjalanan berjam-jam akhirnya membawa mereka ke villa besar di tengah hutan pinus. Bangunan tua itu berdiri seperti kastil yang ditelan salju, dinding-dinding batunya kelabu, atapnya nyaris tak terlihat di balik timbunan putih. Arwan turun dari mobil, mengangkat koper kecilnya dan menatap rumah itu dengan penuh rasa waspada. Saat pintu kayu berat dibuka oleh pengurus rumah, Jeanine, hawa dingin dari dalam justru lebih menusuk dibanding udara luar. Bukan karena suhu, melainkan suasana. Segalanya tampak bersih dan teratur, tapi tak ada kehangatan. Tak ada bunga, tak ada warna. Hanya bau kayu tua, sedikit aroma lavender basi, dan kesunyian. Elspeth ada di ruang baca, ujar Janin singkat, lalu berlalu. Arwan mengganti sepatunya, berjalan perlahan di atas karpet tebal menuju ruang baca. Di sanalah dia melihat sosok itu untuk pertama kali. Seorang wanita berambut perak yang diikat rapi, duduk tegak di kursi malas berlapis wol. Wajahnya tenang namun tajam. Tangannya menggenggam cangkir teh, dan kepalanya sedikit miring seakan ia tengah mendengar langkah orang yang tak ia harapkan. "Siapa yang datang?" tanyanya. Suaranya rendah, dalam, dan terdengar seperti logam tua yang berderit. "Namaku Arwan. Saya perawat baru Anda," jawab Arwan lembut, menjaga nada suaranya serendah mungkin. Elspeth menghela napas. "Aku tidak butuh perawat. Aku butuh kesendirian. Saya tidak di sini untuk menyita ruang Anda. Hanya menjaga kebutuhan harian." "Kau dari mana?" "Indonesia." Diam. Arwan berdiri dalam senyap. Ia tahu, kadang waktu adalah perawat terbaik. Ia hanya menunduk sopan dan berkata, "Saya akan menyiapkan ruang saya. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja." Esoknya, ia memulai rutinitas. Menyusun ulang jadwal obat, mengecek tekanan darah, menyiapkan makanan ringan, dan memastikan lantai tetap aman bagi orang yang tidak bisa melihat. Ia melakukannya nyaris tanpa suara. Kadang ia berbicara sendiri saat bekerja, bercerita tentang desanya, tentang kucing milik ibunya yang suka naik ke atap, tentang warung kopi tua tempat ayahnya biasa nongkrong. Ia tidak tahu apakah Elspeth mendengarkan. Sore ketiga, saat ia sedang memasak sup labu, suara dari ruang baca mengejutkannya. Aroma itu seperti makanan musim gugur yang dulu dibuat ibuku. Arwan menoleh. Ia tersenyum kecil. "Sup labu. Saya tambahkan sedikit pala dan kayu manis. Bau yang menarik. Tidak terlalu kuat. Tidak seperti kau." Arwan terkekeh pelan. "Maaf kalau saya terlalu mencolok." "Bukan. Maksudku, kau tidak seperti yang kukira." Hari demi hari, percakapan kecil muncul. Tak selalu manis. Kadang Elspeth sinis, kadang menyakitkan. Tapi Arwan tak pernah membalas. Ia menjawab dengan tenang. Suaranya selalu hangat. Tindakannya selalu penuh rasa hormat. Ia tak pernah menyentuh Elspeth tanpa izin, tapi selalu ada saat wanita itu hendak berdiri atau butuh sesuatu. Perlahan, Arwan memperkenalkan kehadiran pada rumah itu bukan sebagai intrusi, tetapi seperti embun pagi, datang diam-diam, namun menyegarkan. Ia menyetel musik klasik Indonesia yang lembut di dapur. Ia menaruh pot kecil berisi daun pandan di jendela untuk menetralkan bau dingin rumah. Dan ia selalu menyapa Elspeth dengan, "Selamat pagi," dalam bahasa Indonesia. "Selamat pagi," katanya suatu hari. Artinya apa? Artinya pagi yang baik, damai, hangat. Elspeth terdiam sejenak. Tidak banyak pagi yang hangat di sini. Arwan tersenyum, walau wanita itu tak bisa melihatnya. "Kalau begitu, izinkan saya membawa sedikit kehangatan dari tempat saya berasal." Di balik dinginnya salju, dinding villa tua itu mulai merekah, perlahan tapi pasti. Arwan tidak datang sebagai penyelamat. Ia hanya datang sebagai seseorang yang tahu bahwa luka tidak selalu minta diobati. Kadang, luka hanya ingin ditemani. Dan di balik mata yang tak lagi melihat, perlahan Elspeth mulai merasakan sesuatu yang belum ia beri nama. Mungkin belum cinta, tapi bukan lagi penolakan. Hanya waktu yang akan menjawab kemana arah embun dari timur itu membawa langkah sang ratu yang dulu bersinar di bawah sorot lampu. Musim dingin di Mont Tremblant tampak seperti tak pernah habis. Salju terus turun tanpa henti,
menumpuk di atap-atap villa dan membungkus batang pinus seperti jubah perak. Namun di dalam rumah tua itu, sesuatu mulai mencair. Bukan api di perapian, bukan suhu ruangan yang diatur pemanas, tapi kehadiran yang perlahan menyusup ke sela-sela waktu. Arwan. Hari-hari berlalu dalam senyap yang tidak lagi mencekam, melainkan mulai terasa seperti jeda antara dua nada. Elspeth masih enggan bicara banyak, tapi pendengarannya mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Ada irama dalam langkah kaki Arwan. Tidak terburu-buru, tidak gegabah. Pelan, pasti, dan selalu berpola sama. Seakan ia menjaga nadanya sendiri agar tak mengganggu ruang sunyi yang diciptakan Elspeth sejak tragedi itu. Arwan sendiri tidak mencoba menerobos dinding emosi yang kokoh. Ia tahu bahwa suara bisa menjadi peluru jika digunakan tergesa. Maka ia memilih kehadiran yang konsisten. Ia mulai membaca ruang dengan telinga dan hati. Ia tahu bahwa Elspeth suka mendengar denting sendok porselen di pagi hari. Ia tahu wanita itu tak suka bunyi sepatu keras, jadi ia selalu berjalan dengan kaus kaki tebal. Ia tahu Elspeth mendengarkan musik klasik setiap sore, maka ia diam-diam mencatat lagu-lagu yang diputar. Suatu hari, saat salju turun lebat, Arwan membawa mangkuk berisi sup khas Minang ke ruang baca. "Saya buat sup singkong dan ayam kampung hari ini," katanya pelan, meletakkan nampan kayu di meja kecil dekat kursi Elspeth. Bumbunya ringan, tapi rempahnya hangat. Elspeth tidak langsung merespons. Tangannya meraba pinggiran mangkuk. Ia mendekatkannya ke hidungnya dan menghirup dalam-dalam. "Apa ini?" tanyanya. Suara masih berhati-hati. "Sup dari kampung saya. Ibu saya biasa membuat ini saat musim hujan." Rasanya sederhana tapi menguatkan tubuh. Ia mencicipinya. Perlahan. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi, tapi Arwan tahu dari cara dia menahan napas, dari keheningan yang mengikuti, bahwa rasa itu membuka sesuatu di dalam dirinya. "Tidak buruk," katanya akhirnya. "Terima kasih," jawab Arwan singkat. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Tidak memancing pujian. Ia tahu, dalam rumah ini, pujian lebih langka daripada musim semi. Malam harinya, saat salju kembali turun dan angin menerpa jendela seperti suara rintih rimba, Arwan berdiri di dapur, menyeka rambut Elspeth yang basah setelah mandi. Ia melakukannya dengan lembut, seolah-olah setiap helai rambut adalah benang sutra mahal. Ia tahu wanita itu tak suka disentuh sembarangan, jadi ia meminta izin lebih dulu. "Boleh saya bantu mengeringkan rambut Anda?" Elspeth sempat ragu, tapi kemudian mengangguk pelan. Dan saat jemari Arwan bergerak, ia mulai bersenandung pelan. Sebuah lagu rakyat dari Sumatera Selatan yang biasa dinyanyikan neneknya kala meninabobokan cucu-cucu. Nada-nada rendah, mendayu, tak terburu-buru. Elspeth yang awalnya menegakkan tubuh, perlahan mulai relaks. "Apa lagu itu?" bisiknya. Judulnya lagu sedih di tepi sungai. Tentang seorang wanita yang menunggu kekasihnya kembali dari perantauan. "Aku bisa mendengar kesedihan dalam suaramu." Arwan terdiam sejenak. Karena lagu ini memang menyimpan kesedihan. Tapi juga harapan. Selalu ada harapan, bahkan saat kita merasa ditinggalkan. Elspeth tidak menjawab. Tapi malam itu, ia tidak menutup pintu kamar dengan keras seperti biasanya. Ia hanya menariknya perlahan, seolah tak ingin memutuskan kehadiran yang mulai terasa. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka mulai berubah bentuk. Elspeth, meski masih sulit membuka hatinya, mulai mendengarkan Arwan bukan hanya sebagai suara asing, tetapi sebagai manusia yang memiliki jiwa. Ia mulai memperhatikan intonasi suaranya, ketulusan di setiap kalimatnya, bahkan jeda di antara napasnya. Kadang Arwan bercerita, tanpa mengharapkan balasan. Ia bercerita tentang Gunung Dempo, tentang suara jangkrik yang nyaring saat malam turun di desa, tentang langit yang penuh bintang karena listrik hanya menyala dari jam 6 sampai 10 malam. Ia bercerita sambil merapikan buku, sambil menyeduh teh, sambil menyiapkan obat. Elspeth menyimak. Kadang ia bertanya satu dua hal kecil. Tapi lebih sering, ia hanya mendengarkan. Dan itu cukup. Pada suatu sore, Arwan menemukan piring musik tua di ruang baca. Ia bertanya apakah boleh memutarnya. "Elspeth, apakah boleh saya putar salah satu vinil ini?" "Pilih Chopin." "Nocturne," jawabnya singkat. Arwan menyentuh permukaan piringan hitam itu dengan hati-hati, memutar tuasnya, dan denting piano memenuhi ruangan. Ia duduk tak jauh dari Elspeth, memejamkan mata. Bukan karena ingin ikut larut, tapi karena ia ingin mendengar seperti Elspeth mendengar. Mendalami musik bukan sebagai nada, tapi sebagai getaran. "Kadang aku lupa bahwa musik tak butuh mata,"
ujar Elspeth tiba-tiba. Arwan menoleh. Musik adalah salah satu hal yang tetap utuh bahkan dalam gelap. Elspeth tersenyum samar. Itu kalimat bagus. Pernah kau tulis? Belum. Tapi saya akan ingat bahwa itu keluar dari percakapan dengan Anda. Dan untuk pertama kalinya, Elspeth tertawa. Kecil, pelan, nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat Arwan tahu bahwa retakan itu nyata. Suatu malam, ketika angin salju mengamuk dan listrik padam sementara, Arwan membawa lampu minyak ke ruang baca. Ia menemukan Elspeth duduk di kursinya seperti biasa. Apa kau takut gelap? Tanyanya, bergurau. Elspeth tertawa kecil. Gelap adalah temanku sekarang. Tapi aku benci dingin. Arwan menambahkan kayu ke perapian. Api menyala perlahan. Mereka duduk dalam diam. Hanya suara kayu yang terbakar dan suara angin di luar. Aku tahu kau kehilangan putrimu, kata Arwan hati-hati. Maafkan saya jika menyentuh luka lama. Elspeth tak langsung menjawab. Tapi akhirnya ia berbisik. Dia adalah satu-satunya hal yang membuatku terus berjalan. Dan ketika dia pergi, aku kehilangan arah. Arwan menunduk. Kadang kehilangan membuat kita belajar menemukan sesuatu yang lain. Elspeth menoleh. Apa yang bisa ditemukan dari kehampaan? Diri sendiri, jawab Arwan pelan. Keheningan itu dalam. Tapi bukan hampa. Seperti ruang di antara dua bait puisi yang menyimpan makna tak terucap. Malam itu, Elspeth tidak meminta Arwan keluar lebih awal seperti biasa. Mereka duduk hingga api tinggal arang. Tak banyak kata. Hanya dua jiwa yang mulai saling menyelami lewat keheningan, lewat suara, lewat ketulusan yang tak butuh sorotan lampu catwal atau gelar mewah dunia. Elspeth mulai mendengar. Bukan hanya suara Arwan, tapi hatinya. Dan untuk pertama kali sejak tragedi 2 tahun lalu, ia tak merasa sepenuhnya sendiri. Hari itu langit Mont-Tremblant tampak lebih cerah dari biasanya. Salju yang menutupi tanah mulai mencair di beberapa bagian, menciptakan semburat air yang menetes dari atap villa dan batang pohon. Suhu masih dingin, tapi tak lagi menggigit. Musim semi mungkin masih jauh, tapi semesta seolah memberi tanda bahwa tidak ada musim yang abadi. Arwan berdiri di sisi belakang villa, tempat taman kecil yang selama berbulan-bulan terkubur salju. Di tangannya ada 2 pot besar berisi tanaman yang ia pesan secara khusus dari toko bunga di Montreal, sedap malam dan kenanga. Aroma keduanya begitu khas, mengingatkan dia akan kampung halaman. Tapi lebih dari itu, ia berharap aroma itu bisa menjadi jembatan antara dirinya dan Elspeth, antara masa kini dan masa lalu wanita yang semakin ia hormati dalam diam. Ia menanam dengan hati-hati, menggali tanah, menyingkirkan sisa salju, dan menyelipkan akar-akar ke dalam bumi yang dingin namun mulai melunak. Di sela-sela pekerjaannya, ia bersenandung. Bukan lagu rakyat kali ini, melainkan melodi lembut tanpa lirik yang ia ciptakan sendiri, seperti doa diam yang ia tiupkan ke udara agar tumbuh menjadi harapan. Ketika ia selesai, matahari sudah miring di ufuk barat. Ia membersihkan tangannya dan membawa pot kecil sedap malam ke dalam rumah, meletakkannya di meja sudut ruang baca, tepat di sisi kursi Elspeth. Tak ada penjelasan, tak ada pengantar, hanya bunga dan kehadiran. Malamnya, Elspeth duduk seperti biasa di kursinya, mengenakan syal wol kelabu yang mulai usang. Arwan menyiapkan teh melati dan duduk tak jauh darinya, membaca buku dalam diam. Ada aroma yang berbeda malam ini, gumam Elspeth tiba-tiba. Arwan menoleh. Anda mengenalnya. Sedap malam, jawabnya pelan. Aku belum mencium aroma ini sejak kecil. Arwan menutup bukunya. Saya menanamnya di taman tadi siang. Saya pikir Anda mungkin menyukainya. Elspeth menghirup napas dalam-dalam, seakan menyimpan aroma itu di dada. Aroma ini mengingatkanku pada rumah lama di Nova Scotia. Ibuku suka meletakkan sedap malam di jendela kamar, di musim panas. Bunga itu tidak tumbuh di sana secara alami, tapi ayahku membawanya dari perjalanan bisnis dan menanamnya hanya karena ibuku menyukainya. Ia tertawa kecil. Tawa yang tidak getir, hanya lelah. Lucu, ya? Aroma bisa membangkitkan sesuatu yang bahkan mata tak bisa lihat. Arwan tersenyum. Aroma seperti pintu rahasia. Ia tidak perlu izin untuk membawa kita pulang. Elspeth terdiam. Tangannya menyentuh kelopak bunga yang mulai mekar. Sentuhannya ragu, seperti orang yang baru pertama kali menyentuh kenangan yang lama disembunyikan. Satu malam, Audrey jatuh sakit. Ia demam tinggi, muntah-muntah, dan kami membawanya ke rumah sakit.
Itu hanya flu biasa, kata dokter. Kami kembali ke rumah. Aku bahkan sempat menidurkannya sambil menyetel musik klasik. Esok paginya dia tak bangun lagi. Suara Elspeth pecah perlahan, tapi ia tetap bicara. Otopsi menyebut ada komplikasi jantung yang tak terdeteksi. Jarang, katanya. Tidak bisa dicegah. Tapi bagaimana bisa seorang ibu tidak tahu? Aku ada di sisinya. Aku menyentuh dahinya malam itu. Dan aku tidak tahu. Arwan tidak memotong. Tidak memberikan kalimat penghiburan yang murahan. Ia hanya menunduk, membiarkan wanita itu mengalirkan isi hatinya seperti air yang akhirnya menemukan celah dari batu yang retak. Aku kehilangan segalanya setelah itu. Audrey adalah cahaya. Setelah dia pergi, dunia ini gelap. Bahkan sebelum aku buta. Tangis itu tidak keras, tapi dalam. Tangis seorang ibu yang telah kehabisan air mata, tapi belum selesai merasakan luka. Arwan berdiri perlahan dan mengambil secangkir teh hangat, meletakkannya di dekat tangan Elspeth. Saya tidak tahu rasa sakit kehilangan anak, katanya perlahan. Tapi saya tahu bagaimana rasanya menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang tak bisa kita ubah. Ibu saya kehilangan anak pertamanya dalam kandungan. Ia bilang, rasa kehilangan itu tetap tinggal, seperti hantu yang tak pernah pergi. Tapi lama-lama, hantu itu jadi teman. Ia tidak menakuti lagi, hanya mengingatkan bahwa pernah ada cinta yang begitu besar. Elspeth mendengarkan. Tangannya menggenggam cangkir teh, menghirup aromanya yang lembut. Kau pandai berkata-kata, Arwan. Saya tidak bermaksud bijak, jawabnya. Saya hanya pernah hidup cukup lama untuk tahu bahwa luka tidak bisa dilupakan, tapi bisa diajak berdamai. Malam itu mereka duduk lebih lama. Tidak bicara banyak lagi. Hanya napas yang tenang, aroma bunga yang melayang di udara, dan detak waktu yang tak lagi terasa membebani. Keesokan harinya, Elspeth meminta Arwan menemaninya ke taman belakang. Itu pertama kalinya ia menginjak salju dengan langkahnya sendiri sejak kecelakaan. Arwan menggandeng tangannya perlahan, hati-hati, menjaga ritme langkah agar seirama dengan langkah rapuh wanita itu. Aroma kenanga, bisik Elspeth saat angin berembus membawa harum samar dari pot lain yang baru ia sadari keberadaannya. Iya, itu juga dari kampung saya. Bunga kenangan. Kenangan bisa harum jika kita tahu cara mengenangnya. Elspeth berhenti sejenak, memandang ke arah yang tak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Sinar matahari menari di wajahnya yang menua, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum bukan karena basa-basi, tapi karena benar-benar ingin. Arwan tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam di sisinya, menjadi pengingat bahwa bahkan di tengah udara dingin, bunga bisa tetap mekar. Dan kadang, dari harum bunga itulah, seseorang mulai menemukan jalan pulang. Pagi itu, langit Mont-Tremblant diselimuti awan kelabu. Salju tipis masih menyelimuti tanah, namun udara mulai menghangat, pertanda musim semi akan segera tiba. Di dalam villa yang sunyi, Arwan tengah membersihkan ruang baca yang jarang digunakan. Debu menempel di setiap sudut, dan aroma kayu tua memenuhi ruangan. Saat membersihkan rak buku, Arwan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Kotak itu tampak usang, dengan ukiran bunga di permukaannya. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka kotak tersebut. Di dalamnya, terdapat setumpuk surat yang belum dibuka, terikat rapi dengan pita merah yang telah memudar warnanya. Arwan membawa kotak itu ke ruang tamu, tempat Elspeth duduk di kursi favoritnya, mengenakan syal wol kelabu yang mulai usang. Ia meletakkan kotak di pangkuan Elspeth dan berkata, "Saya menemukan ini di ruang baca. Apakah Anda ingin saya membacakan isinya?" Elspeth terdiam sejenak, tangannya meraba permukaan kotak, mengenali ukiran bunga yang familiar. "Itu milik Audrey," bisiknya. "Aku menyimpannya setelah dia pergi. Aku tidak pernah punya keberanian untuk membukanya." Arwan menatap Elspeth dengan penuh empati. "Jika Anda bersedia, saya bisa membacakan surat-surat ini untuk Anda. Mungkin ini saat yang tepat untuk menghadapi masa lalu." Elspeth mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di matanya yang buta. Arwan membuka surat pertama, membacakan dengan suara lembut. "Dear Mom, aku tahu kita sering berselisih, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Aku bangga menjadi putrimu. Aku berharap suatu hari nanti kita bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain. Love, Audrey." Elspeth terisak, tangannya menggenggam erat lengan kursi.
Arwan melanjutkan membaca surat-surat lainnya, yang berisi kenangan, harapan, dan permintaan maaf dari Audrey. Setiap kata yang dibacakan menggugah emosi Elspeth, membuka luka lama yang belum sembuh. Di antara surat-surat itu, terdapat juga surat dari teman lama dan mantan kekasih Elspeth. Mereka mengungkapkan rasa kehilangan dan dukungan setelah kepergian Audrey. Elspeth mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam kesedihannya. Setelah semua surat dibacakan, Elspeth terdiam, air mata mengalir di pipinya. Arwan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Terima kasih, Arwan," ucap Elspeth dengan suara parau. "Kau telah membantuku menghadapi masa lalu yang selama ini aku hindari." Arwan tersenyum hangat. "Terkadang, menghadapi masa lalu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka. Saya senang bisa membantu Anda." Hari itu, di tengah udara dingin Mont Tremblant, Elspeth mulai menemukan kedamaian dalam hatinya. Surat-surat dari masa lalu telah membantunya melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Dan Arwan, dengan ketulusan dan kesabarannya, menjadi cahaya yang menerangi jalan Elspeth menuju penyembuhan. Musim semi mulai menapakkan jejaknya di Mont Tremblant. Salju yang menutupi tanah perlahan mencair, memperlihatkan rerumputan yang mulai menghijau. Burung-burung kembali berkicau, dan sinar matahari yang hangat menembus jendela villa, membawa harapan baru bagi penghuninya. Elspeth duduk di kursi rotannya, menikmati kehangatan matahari pagi. Di sampingnya, Arwan dengan sabar menyisir rambutnya yang mulai memutih. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dan hubungan mereka kini lebih dari sekadar perawat dan pasien. Ada ikatan emosional yang tumbuh, membawa kedamaian bagi keduanya. "Arwan," ujar Elspeth pelan, "aku ingin berjalan-jalan ke danau. Sudah lama aku tidak merasakan udara segar di sana." Arwan tersenyum. "Tentu, Nyonya. Saya akan menyiapkan semuanya." Mereka berjalan perlahan menuju danau yang masih sebagian tertutup es. Angin sejuk menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai tumbuh. Elspeth menggenggam lengan Arwan erat, merasakan setiap langkah yang mereka ambil bersama. Sesampainya di tepi danau, mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke air. Elspeth menghela napas panjang. "Tempat ini selalu memberiku ketenangan. Dulu, Audrey dan aku sering datang ke sini. Kami akan duduk berjam-jam, berbicara tentang hidup dan impian." Arwan mendengarkan dengan seksama, memberikan ruang bagi Elspeth untuk mengenang masa lalunya. Mereka berbicara, tertawa, dan menikmati kebersamaan yang sederhana namun berarti. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Elspeth terhuyung dan jatuh ke tanah. Arwan panik, memeriksa denyut nadinya yang lemah dan napasnya yang terengah-engah. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat Elspeth dan membawanya kembali ke villa, lalu segera menghubungi ambulans. Di rumah sakit, Elspeth dirawat intensif. Dokter menjelaskan bahwa ia mengalami sinkop vasovagal, sebuah kondisi di mana tubuh bereaksi berlebihan terhadap pemicu tertentu, menyebabkan penurunan tekanan darah dan detak jantung yang tiba-tiba, sehingga mengurangi aliran darah ke otak dan menyebabkan pingsan. "Hello sehat. 2. Halo dok. 2. ApolloHospitals.com. 2. Saat Arwan menunggu di ruang tunggu, seorang pria paruh baya mendekatinya. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. "Kau Arwan?" tanyanya dengan nada tajam. "Ya, saya Arwan. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya adalah saudara Elspeth. Aku baru saja diberitahu tentang kondisinya. Dan aku mendengar bahwa kau yang membawanya ke danau." "Benar, tapi itu atas permintaan Nyonya Elspeth. Dia ingin berjalan-jalan dan menikmati udara segar. Kau seharusnya tahu batasannya. Dia bukan wanita muda lagi. Kau bertanggung jawab atas kejadian ini." Arwan terdiam, mencoba menahan emosinya. "Saya hanya mengikuti keinginannya. Saya tidak pernah memaksanya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin kau merawatnya lagi. Kontrakmu selesai. Pergilah dari sini." Arwan merasa hatinya hancur. Setelah semua yang mereka lalui bersama, kini ia harus pergi tanpa perpisahan yang layak. Ia meninggalkan rumah sakit dengan langkah berat, membawa luka yang dalam di hatinya. Kembali ke villa, Arwan mengemas barang-barangnya. Ia menatap sekeliling, mengenang setiap momen yang ia habiskan bersama Elspeth. Dengan air mata yang menetes, ia meninggalkan villa yang telah menjadi rumah baginya. Di rumah sakit, Elspeth sadar dan mencari Arwan. Namun, ia diberitahu bahwa Arwan telah pergi.
Hatinya hancur, merasa kehilangan seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Elspeth kembali ke vilanya yang kini terasa sepi. Ia duduk di kursi rotannya, merasakan keheningan yang menusuk. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa Arwan telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Salju memang telah mencair, tapi udara di dalam villa tua itu tetap terasa dingin. Bukan karena suhu di luar yang tak bersahabat, tapi karena kekosongan yang merambat perlahan ke setiap sudut ruang dan waktu. Arwan telah pergi, dan Elspeth kembali sendiri dalam arti yang paling sunyi. Sudah 5 hari berlalu sejak suara langkah kaki Arwan terakhir terdengar menuruni tangga batu dan menghilang di balik pintu depan. Elspeth, yang kembali terpenjara dalam dunia gelap tanpa warna, tanpa bentuk, dan kini, tanpa suara Arwan, merasa seperti kembali dilempar ke titik nol. Ia duduk di kursi rotannya seperti biasa, namun tak ada lagi kehangatan yang menemaninya di pagi hari. Tidak ada suara canda pelan yang menyelip di sela aktivitas harian. Tak ada sup hangat Minang dengan aroma daun jeruk dan serai yang menguar dari dapur. Bahkan lantunan lembut lagu rakyat Indonesia yang dulu ia anggap asing kini terasa seperti nyanyian yang dirindukan jiwanya. Ia menolak perawat pengganti yang dikirim dari agensi. Semua terasa salah. Sentuhan tangan mereka tidak setelaten Arwan. Langkah kaki mereka terdengar terlalu berat. Suara mereka tak menyimpan ketulusan yang pernah mengisi hari-harinya. Elspeth mulai menghabiskan waktu dengan menyentuh benda-benda di sekitarnya, seolah ingin menemukan jejak Arwan yang masih tertinggal. Ia menyusuri gagang kursi tempat Arwan biasa duduk di seberangnya saat sore. Ia menyentuh pinggiran meja makan tempat mangkuk sup Arwan pernah diletakkan. Ia mengendus bantal sofa, berharap aroma lembut sabun yang biasa digunakan Arwan masih tersisa di sana. Pada malam kelima, Elspeth terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke hari saat Audrey meninggal. Tapi kali ini, ia tak hanya kehilangan putrinya, ia juga kehilangan suara Arwan yang biasa menenangkan. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh gemetar. Rasa kehilangan itu begitu nyata, menusuk hingga ke dada. Tanpa berpikir panjang, ia meraba jalan ke lemari kecil di samping meja kerjanya. Di sana, Elspeth menyimpan alat perekam suara tua yang biasa ia gunakan di masa lalu saat mendiktekan ide untuk koleksi fashion atau menyimpan catatan pribadi. Ia memeluk alat itu sejenak, lalu menyalakannya. Keheningan menyelimuti villa. Hanya suara detik jam di dinding dan embusan angin yang menyelinap lewat jendela. Elspeth menarik napas dalam-dalam. Suaranya gemetar saat ia mulai berbicara. Arwan. Ia berhenti sejenak, menahan isak yang tiba-tiba membuncah. Entah apakah kau akan pernah mendengarkan ini, atau apakah ini akan menjadi suara yang hilang seperti ribuan kata yang pernah kutelan. Tapi aku ingin mengatakannya. Karena aku tidak pernah sempat, dan karena diam-diam, selama ini aku menyimpannya. Ia terdiam lagi, jemarinya menggenggam erat alat perekam. Kau datang ke hidupku saat aku sudah tak percaya pada apapun. Dunia yang dulu kupikir milikku, dunia cahaya, kemewahan, warna, runtuh begitu saja. Audrey pergi. Mataku tak bisa lagi melihat. Tapi yang lebih menakutkan dari itu semua, aku berhenti merasa. Aku berhenti menjadi manusia. Ia terisak pelan. Lalu kau datang. Dengan cara yang begitu sederhana. Suaramu, sabarmu, perhatianmu dan semua itu menyentuhku. Bukan sebagai seorang majikan, tapi sebagai perempuan yang rapuh, yang kehilangan anak, kehilangan makna, dan kehilangan diri sendiri. Kau tidak memaksaku sembuh. Kau tidak pernah menghakimi. Kau hanya ada. Dan itu cukup untuk menyembuhkan luka yang bahkan tidak bisa disentuh oleh waktu. Suara Elspeth mengeras sedikit, masih gemetar, tapi jujur. Aku takut akan kepergianmu. Tapi aku lebih takut untuk tidak mengatakan ini padamu. Aku mencintaimu, Arwan. Bukan cinta yang meledak-ledak seperti dalam novel. Tapi cinta yang tumbuh dalam diam. Yang muncul dari setiap langkah kecilmu, dari suara yang kau lantunkan saat menyeka rambutku. Cinta yang baru kusadari setelah kau pergi. Ia menghentikan rekaman, menggenggam alat itu erat-erat seperti menggenggam denyut seseorang yang hampir padam. Air matanya menetes tanpa suara. Besok pagi, ia akan meminta Claire, tetangga satu-satunya yang masih sering mengunjungi villa itu, untuk mengirimkan rekaman ini ke alamat terakhir Arwan. Ia tidak tahu apakah Arwan akan menerimanya, atau bahkan mau mendengarkannya. Tapi ia tahu satu hal, bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa hidup kembali. Dan itu karena cinta. Cinta yang sederhana,
namun begitu dalam. Langit di atas Mont Tremblant masih gelap. Tapi di dalam hati Elspeth, ada secercah cahaya yang mulai tumbuh, kecil, rapuh, tapi nyata. Langit talang beringin menyambut Arwan dengan warna kelabu yang akrab. Desa kecil di Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, itu tak banyak berubah sejak terakhir kali ia menginjakan kaki di sana. Pepohonan beringin yang menjulang tinggi masih berdiri kokoh di tepi jalan tanah, dan suara gemericik sungai kecil yang mengalir di belakang rumah ibunya tetap menenangkan. ID Wikipedia Orang 2. ID Wikipedia Orang 2. Nomor.net 2. Arwan kembali ke desanya dengan hati yang berat. Ia mencoba melupakan Elspeth, wanita yang telah mengubah hidupnya, namun bayangannya terus menghantui setiap langkah. Ia kembali untuk merawat ibunya yang sakit dan mencoba menemukan kembali dirinya yang hilang. Setiap pagi, Arwan membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, ikan asin, dan sambal terasi. Setelah itu, ia berjalan kaki ke puskesmas lokal untuk mengajar dan membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas di desa itu sederhana, dengan fasilitas terbatas, namun semangat para tenaga medis dan relawan begitu besar. Arwan merasa terpanggil untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki. Hari-harinya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, mengajar anak-anak tentang pentingnya kebersihan, membantu ibu-ibu hamil memeriksakan kesehatannya, dan memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang. Namun, di balik senyum dan semangatnya, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap kali ia melihat seorang wanita parubaya tersenyum, ia teringat pada Elspeth. Setiap kali ia mendengar musik klasik dari radio tua di puskesmas, hatinya tergores. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi desa, Arwan menerima sebuah paket dari Kanada. Di dalamnya, ada tiket pesawat dan sebuah alat perekam suara. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play. Arwan. Suara Elspeth terdengar lembut namun penuh emosi. Entah apakah kau akan pernah mendengarkan ini, atau apakah ini akan menjadi suara yang hilang seperti ribuan kata yang pernah kutelan. Tapi aku ingin mengatakannya. Karena aku tidak pernah sempat, dan karena diam-diam, selama ini aku menyimpannya. Arwan menutup matanya, membiarkan setiap kata meresap ke dalam hatinya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Setelah mendengarkan pesan itu, Arwan duduk termenung di beranda rumahnya. Hujan masih turun, membasahi tanah dan menyejukkan udara. Ia tahu bahwa hatinya tak bisa berbohong. Ia merindukan Elspeth, bukan sebagai pasien, tapi sebagai wanita yang telah mengisi ruang kosong di hatinya. Keesokan harinya, Arwan berpamitan pada ibunya. Dengan mata berkaca-kaca, ibunya merestui kepergiannya. Pergilah. Nak, jika hatimu memanggil, jangan abaikan. Hidup terlalu singkat untuk menunda kebahagiaan. Arwan kembali ke Kanada, bukan sebagai perawat, tapi sebagai dirinya sendiri. Ia ingin bertemu Elspeth, mendengarkan suaranya secara langsung, dan mengatakan bahwa ia juga mencintainya. Perjalanan itu bukan sekadar lintas benua, tapi perjalanan hati yang mencari rumahnya. Pagi itu, taman di sekitar Villa Elspeth diselimuti oleh sisa-sisa salju yang mencair perlahan. Hembusan angin dingin dari utara membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai menggeliat setelah musim dingin yang panjang. Pohon-pohon tinggi yang membisu sepanjang musim gugur kini mulai menampakkan pucuk-pucuk baru, menantikan kehangatan musim semi yang akan datang. Elspeth duduk di bangku taman, tubuhnya terbungkus selimut tebal, tangan terlipat di dada, matanya yang kosong memandang jauh ke depan. Salju yang mencair menetes pelan di sekitar kakinya, namun pikirannya jauh dari segala keindahan yang ada di sekelilingnya. Sejak hari Arwan pergi, dunia Elspeth seakan menjadi sebuah lukisan kosong. Ia tak lagi merasakan sentuhan dunia yang dulu begitu berwarna. Tanpa Arwan, tanpa suaranya, tanpa senyum lembutnya, ia merasa seperti berada di dalam ruang yang sangat sempit dan gelap. Ia telah mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Hati yang patah lebih sulit untuk disembuhkan daripada mata yang buta. Namun hari ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Elspeth merasakan kehadiran seseorang yang berbeda. Ada rasa hangat di udara yang tidak bisa dijelaskan, seolah musim semi mendekat dengan cepat. Ia mendengar suara langkah kaki, langkah yang sangat familiar baginya. Langkah itu tidak terbuat dari lantai marmer atau karpet halus, tetapi dari tanah basah yang menyesap tiap jejak kaki. Perlahan, suara itu semakin dekat. Elspeth menutup matanya, mencoba mendengar lebih baik. Elspeth, suara itu terdengar lembut, namun penuh dengan kepastian. Elspeth mengenali suara itu,
meskipun ia sudah berbulan-bulan tidak mendengarnya. Arwan. Ia bisa merasakan detak jantungnya yang mulai berdebar cepat. Ada semacam magnet di antara mereka, sesuatu yang lebih kuat dari apapun, sesuatu yang melampaui jarak, waktu, dan ketidaksempurnaan dunia ini. Arwan. Suara Elspeth terdengar tergetar. Ia merasakan tangannya gemetar saat ia menggenggam ujung selimutnya. Tiba-tiba, ia merasa terjaga dari mimpinya yang panjang. Arwan, yang ia pikir sudah hilang, kini kembali. Arwan berdiri di depan Elspeth, meski ia tahu wanita itu tak bisa melihatnya. Ia hanya bisa merasakan perbedaan antara dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan dunia yang dipenuhi dengan perasaan yang tak terungkapkan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian perawat, tidak lagi sebagai orang asing yang datang untuk tugas, namun sebagai Arwan, pria yang mencintainya dengan tulus. Dengan hati-hati, Arwan mendekat dan menunduk sedikit. Ia merasakan kehangatan tubuh Elspeth yang terkadang ia anggap jauh, bahkan ketika ia merawatnya. Kini, di hadapannya, hanya ada satu hal yang ingin ia lakukan, memberikan cinta yang tak terucapkan, yang selama ini terpendam dalam setiap perawatan dan setiap sentuhan lembut. Tanganku tak dapat melihatmu, Elspeth, kata Arwan, suaranya begitu dalam dan penuh arti, tapi hatiku bisa merasakanmu lebih dari siapapun. Aku datang bukan lagi sebagai perawat, bukan lagi sebagai orang yang hanya bekerja untukmu. Aku datang sebagai pria yang mencintaimu, yang ingin merawatmu sepanjang hidupku. Elspeth menunduk, tubuhnya terdiam sejenak. Rasa yang terpendam dalam hatinya selama ini perlahan mengalir keluar. Ia tahu, tanpa kata-kata, bahwa perasaan itu saling bertemu, tidak hanya di pikiran, tetapi juga di hati yang saling terhubung. Arwan telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak bisa digantikan oleh apapun. Dengan lembut, Arwan mengambil tangan Elspeth yang terlipat di atas selimut. Ia merasakan tangan itu, tidak lagi sebagai sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang sangat berharga. Ia mencium tangan Elspeth dengan penuh rasa hormat dan cinta. Ciuman itu bukan hanya tentang kelembutan, tapi tentang pengakuan bahwa ia telah jatuh cinta pada wanita yang tak bisa melihat dunia, namun selalu melihat hatinya dengan lebih jelas dari siapapun. Elspeth, Arwan berbisik, aku ingin merawatmu, bukan karena tugas, tapi karena takdir. Aku ingin berada di sini, di sampingmu, bukan hanya sebagai perawat yang merawat tubuhmu, tapi sebagai pria yang akan merawat hatimu selamanya. Elspeth merasakan kedalaman kata-kata itu menyusup ke dalam dirinya. Ada rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, Arwan bukan sekadar orang yang datang dan pergi seperti angin. Arwan adalah bagian dari hidupnya yang kini tidak bisa dilepaskan lagi. Cinta mereka, meski tak terlihat dengan mata, begitu nyata. Cinta itu lebih dari sekadar pandangan fisik, lebih dari sekadar apa yang dapat dilihat dan diraba. Cinta itu ada di setiap sentuhan, di setiap kata, dan di setiap perasaan yang mereka bagikan. Aku juga mencintaimu, Arwan, kata Elspeth, dengan suara yang penuh kehangatan, meskipun ia tak bisa melihat wajah Arwan. Aku tahu kau datang bukan hanya untuk merawat tubuhku, tapi merawat hatiku yang telah lama terluka. Arwan tersenyum, meski Elspeth tak bisa melihatnya. Ia merasa seperti ada ikatan tak terlihat yang mengikat mereka lebih erat dari sebelumnya. Dunia yang gelap dan penuh kesepian kini terasa lebih terang, meski tanpa ada cahaya yang nyata. Cinta mereka, meskipun tak butuh mata untuk melihatnya, lebih jelas daripada apapun yang pernah mereka kenal. Elspeth menghela napas, dan Arwan bisa merasakan kelegaan di dalamnya. Ia tahu, ini adalah awal dari perjalanan mereka bersama, bukan sebagai dua dunia yang terpisah, tetapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kesepian. Hanya ada mereka berdua, berjalan bersama di tengah salju yang mencair, menuju masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta yang tak lagi terhalang oleh apapun. Di sudut kecil Prancis Selatan, di antara ladang lavender yang harum dan pepohonan zaitun yang menari di tiup angin, sebuah rumah kecil berdiri dengan dinding berwarna krem yang lembut, seolah menyatu dengan tanah yang kaya akan cerita. Rumah itu bukan istana megah yang penuh dengan kemewahan, bukan pula villa dengan segala perabotan mahal yang pernah Elspeth kenal. Ini adalah rumah yang sederhana, dengan kebun bunga yang melimpah dan ruang tamu yang dipenuhi dengan buku-buku, catatan, dan memuar kehidupan yang kini sedang ditulis oleh seorang wanita yang telah menjalani begitu banyak peran dalam hidupnya. Elspeth duduk di depan meja kayu yang usang, tangan gemetar memegang pena, menulis kalimat demi kalimat yang mengalir dari hati. Setiap kata yang ia tuliskan adalah potongan dari masa lalu, potongan-potongan kenangan yang telah lama terkubur dalam kesunyian. Ia menulis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia yang telah melupakan dirinya,
Untuk mereka yang perlu tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar gemerlap dunia yang penuh dengan kemewahan. Ia menulis tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan, kesendirian, dan akhirnya, tentang cinta yang datang dari tempat yang tak terduga. Di sampingnya, Arwan duduk dengan sabar, mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Elspeth. Arwan bukan hanya sekadar pendamping, bukan hanya sekadar perawat yang kini telah berubah menjadi pria yang lebih dari sekadar seorang kekasih. Ia adalah penopang bagi Elspeth, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti emosional. Setiap kali Elspeth merasa kehilangan kata-kata, Arwan ada di sana, membantu dengan lembut, memberikan masukan, atau sekadar duduk di sampingnya, memberikan ketenangan dalam keheningan. Mereka berdua tidak lagi mengandalkan kemewahan untuk kebahagiaan. Mereka tidak lagi hidup dalam dunia yang berkilauan dari kilat kamera dan sorotan lampu panggung. Mereka hidup dalam dunia yang lebih sederhana, dunia yang dipenuhi dengan bau lavender yang menyegarkan dan suara angin yang berdesir lembut di tengah kebun mereka. Kehidupan mereka kini adalah tentang kedamaian, tentang berbuat baik bagi orang lain, dan tentang mencintai tanpa perlu dilihat. Pagi itu, seperti biasa, Arwan dan Elspeth berjalan ke kebun bunga mereka. Ladang lavender yang membentang luas di depan rumah mereka memberikan warna ungu yang menenangkan, sementara aroma bunga itu mengisi udara dengan harumnya. Mereka menanam lebih banyak bunga setiap tahunnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap bunga yang mekar menjadi lambang dari perjalanan hidup mereka yang telah melewati banyak cobaan. Elspeth melihat Arwan dengan mata yang penuh kebanggaan. Meski ia tak dapat melihat dengan matanya, ia bisa merasakan kehadiran Arwan di setiap helai angin yang menyentuh wajahnya. "Lihat, Arwan," katanya lembut, "bunga-bunga ini tumbuh lebih indah setiap tahunnya. Seperti kita." Arwan tersenyum, menyentuh lembut bahu Elspeth. "Kita telah menanam benih cinta yang baik, Elspeth. Dan sekarang, kita melihatnya berkembang." Mereka bukan hanya menanam bunga, mereka juga menanam kenangan. Kenangan tentang kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, tentang cinta yang tak pernah pada meskipun dunia tidak lagi melihat. Rumah kecil mereka menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apa yang dimiliki, melainkan pada apa yang diberikan. Tidak hanya kebun bunga, mereka juga membuat sabun alami yang harum, sabun yang terbuat dari bahan-bahan organik yang mereka tanam sendiri. Mereka mulai mengajarkan orang-orang di sekitar mereka cara membuat sabun, cara merawat diri dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam. Setiap tamu yang datang ke rumah mereka tidak hanya belajar tentang sabun, tetapi juga belajar tentang kehidupan yang sederhana, tentang kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Bukan tentang kemewahan yang dibanggakan orang, tetapi tentang keberanian untuk mencintai, meskipun dunia tak lagi melihat. "Di sini," kata Elspeth suatu hari kepada seorang wanita muda yang datang untuk belajar membuat sabun, "kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri daripada apa yang kita buat. Sabun ini bukan hanya tentang bahan-bahan yang kita campur, tetapi juga tentang perhatian dan cinta yang kita masukkan ke dalamnya." Mereka tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka tak lagi menjadi bagian dari dunia yang pernah membuat Elspeth merasa kosong. Kini, mereka berdua berada di dunia mereka sendiri, dunia yang dipenuhi dengan cinta yang tulus dan harapan yang tak pernah pudar. Mereka tidak lagi mencari pengakuan dari dunia luar, karena mereka tahu, di dalam rumah kecil ini, mereka sudah menemukan segalanya yang mereka butuhkan. Elspeth menulis lagi, kata demi kata mengalir dengan bebas. "Aku telah melewati banyak hal dalam hidupku," tulisnya. "Tapi tidak ada yang lebih berarti daripada saat aku menemukan Arwan, bukan sebagai perawat, tetapi sebagai cinta sejati yang datang dengan ketulusan hati. Aku tidak lagi membutuhkan dunia yang melihat, karena di sini, di rumah kecil ini, aku menemukan kebahagiaan yang sejati." Arwan duduk di sampingnya, mengelus rambut Elspeth yang sudah mulai beruban. Ia tidak pernah merasa lebih bahagia daripada saat ini, ketika ia tahu bahwa ia telah menemukan tempat di mana ia dan Elspeth bisa hidup bersama dalam damai. "Aku akan selalu ada di sini, Elspeth," bisiknya. "Di sini, kita tidak perlu dunia untuk melihat kita. Kita hanya butuh satu sama lain." Matahari mulai terbenam di balik ladang lavender, mewarnai langit dengan rona jingga yang indah. Elspeth dan Arwan duduk berdua di beranda rumah mereka, menikmati senja yang tenang. Di balik kelopak senja, mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, penuh dengan cerita yang belum selesai ditulis, penuh dengan cinta yang belum habis untuk diberikan. Dan dalam keheningan itu, mereka saling memandang, bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya setiap ada video baru,
kalian langsung jadi yang pertama nonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat, dunia ini menyimpan banyak sekali cerita.